Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa D3 Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Ilmu Terapan Telkom University akan mempresentasikan laporan tugas besar kami pada bab 2 fungsional SDM di perusahaan PT Riau Andalan Pulp dan Paper atau biasa disingkat dengan PT RAPP. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya sebagai ketua atas nama Muhammad Syahman Norman dan anggota saya Hitna Kotrun Nada, Seli Dihta Sidabutar, Wilda Nur Asfani, dan Nikita Octavia Yolanda. Langsung saja untuk presentasi pada bab 2 kami. Di bab pertama, kami membahas tentang struktur organisasi. Struktur organisasi PT RAPP mengikuti tipe organisasi garis dan staf di mana kekuasaan dan tanggung jawab bercabang pada setiap pimpinan dari teratas sampai yang terbawah. Masing-masing jabatan tidak bertanggung jawab satu dengan yang lainnya, namun hanya bertanggung jawab terhadap direksi masing-masing. Setiap atasan mempunyai sejumlah bawahan tertentu, dan bawahannya menerima perintah dari masing-masing atasan, dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut kepada atasannya. Bisa dilihat pada skema yang ada di samping. Selanjutnya adalah job deskripsi masing-masing jabatan. Adapun tugas dan tanggung jawab pada masing-masing deskripsi pekerjaan di PT Riau Andalan Pulp dan Paper yang disusun berdasarkan fungsi-fungsi yang dijalankan perusahaan. Contohnya, 1. Mill General Manager atau manajer umum pabrik yang mengorganisir kelancaran operasi dan administrasi pabrik. Kedua, Finance Manager atau manajer keuangan yang mengkoordinir laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah Procurement Manager, manajer logistik, yang mengkoordinir kelancaran aktivitas produk dan pabrik. Selanjutnya, 2.3 Job spek masing-masing jabatan. Dalam membangun bisnis kertas yang profesional, kini perseroan membuka penerimaan tenaga pegawai baru tingkat D3 dan S1 melalui lowongan kerja PT RAPP. 1. Diploma Train. Minimal lulusan diploma jurusan teknik elektro, mesin, dan kimia. Minimal IPK 2,80, fasih dalam berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Mampu menjalankan Microsoft Office. Yang kedua, Engineer Development Train. Lulusan sarjana S1 atau Master S2 jurusan teknik elektro, mesin, dan kimia. Minimal IPK 3,25 dan maksimal berusia 25 tahun. selanjutnya untuk nada. 2.4 Skema rekrutasi pegawai. Setelah berdirinya perusahaan PT RAPP tentunya memiliki peranan yang sangat penting sebagai penggerak perubahan sekaligus pembangunan nasional di wilayah Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Adapun peraturan khusus dan ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan yang diterapkan oleh perusahaan PT RAPP seperti konfidensial dan rekrutmen ke kampus-kampus seluruh Indonesia. Selanjutnya, kegiatan pasca rekrutasi. Training dalam perusahaan RAPP dikenal dengan nama Neo Training, di mana training New Apple Way Orientation atau NEW merupakan pelatihan yang membantu karyawan menciptakan suasana yang ramah dan memberikan bimbingan yang diperlukan untuk karyawan baru untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan perusahaan PT RAPP. Adapun training lain yang diselenggarakan oleh PT RAPP seperti Mill Overview, training di area 3 bulan, lulus training setelah 3 bulan, dan pelatihan untuk penempatan di area. 2.6 Kegiatan upgranding pegawai. Pelatihan dilakukan di area kerja masing-masing dibedakan menjadi beberapa bidang keahlian dan gelar pendidikan pegawai seperti 1. Pendidikan D3 ATPK atau Akademi Teknologi Pendidikan Kimia. Kedua, S1 seluruh universitas yang ada di Indonesia. Ketiga, S2 seluruh dunia tergantung jurusan dan bidangnya.
Selanjutnya, 2.7. Penghargaan terhadap karyawan. Penghargaan yang didapatkan ketika bekerja menjadi pegawai di PT RAPP. Yang pertama, masa kerja 5-10 tahun mendapatkan plakat. Yang kedua, masa kerja 10-15 tahun mendapatkan souvenir. 3. Masa kerja 15-20 tahun mendapatkan pin emas. Yang keempat, masa kerja 20 sampai pensiun mendapatkan cincin emas. 2.8. Remunerasi atau cara penggajian. Kisaran gaji yang diterima sifatnya privat, artinya pribadi dan diberikan secara personal ke masing-masing pegawai, dan konfidensial yang artinya rahasia dan menjadi informasi yang harus dijaga oleh masing-masing karyawan atau pegawai PT RAPP. Penilaian kinerja. Penilaian kerja di PT RAPP sebagai sistem huruf. Pertama, nilai A excellent, kedua, nilai B good plus, ketiga, nilai C good minus, dan keempat, nilai D bad. Pengaruhnya jika nilai A dan B bisa promosi dan bisa tidak. Nilai C tidak promosi, nilai D performance kerja kurang bagus ketika tahun depan karyawan atau pegawai tetap mendapat penilaian D, maka akan diberikan PHK. 2.10 Promosi, rotasi, demosi, dan terminasi. Promosi yang terdapat di perusahaan PT RAPP tergantung terhadap nilai dan kebutuhan dapat terima masing-masing. Begitu juga dengan rotasi atau mutasi yang dilakukan pekerja saat menjalani karir di PT RAPP itu sendiri. demikianlah presentasi kami mengenai bab 2 laporan tugas besar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.